Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Bisa terdengar suara saya? Salam. Ya, terdengar Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Baik. Ini sudah hadir 6 orang ya, 6 peserta. Kita tunggu sampai jam 8 sebelum dimulai. Ini sudah terlihat Ibu Najwatul. Assalamualaikum Bu Najwatul. Salam Pak. Di mana lokasi Bu? Ya Pak. Lokasi di mana Ibu? Di Pandeglang Pak. Oh Pandeglang ya, Pandeglang. Ya. Jawa Barat berarti ya Bu ya. Ini hari Sabtu, tidak ada tugas mengajar ya? Iya Pak. Libur PJJ Pak kebetulan. Ya, jadi Senin sampai Jumat ya mengajarnya. Baik, terima kasih Bu Najwatul. Ini terlihat lagi nih Ibu Mujiem. Assalamualaikum Bu Mujiem. Sambil ngetes suara. Assalamualaikum Bu Mujiem. Masih di mute mikrofonnya Bu Mujiem. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Maaf saya ada 2 karena yang laptop itu suaranya nggak keluar. Oh iya. Jadi saya kalau ngomong pakai handphonenya ya. Oke, tidak apa-apa Bu. Yeah. Tapi kelebihan orangnya ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Dari mana Bu? Bantul Pak, SMA 1 Bantul. Dari Bantul. Ya. Dekat Jogja ya Bu ya? Iya, dekat Jogja. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bu Mujiem. Ini suaranya nih Pak Ugit. Sudah terlihat Pak Ugit. Assalamualaikum Pak Ugit. Waalaikumsalam Bapak Sony. Dari mana Bapak? Dari SMA Negeri 1 Cilenyi Pak. Caket Cilenyi. Caket. Leres Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ugit. Siapa lagi yang sudah terlihat kameranya ya? Ibu Karimatun Nisa mungkin. Ibu Karimatun Nisa. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini di sekolah Ibu nih terlihat. Iya. Dari mana Bu? Dari SMA Plus Al Asri Global Mandiri Makassar. Oh Makassar ya. Itu boarding atau biasa semuanya? Swasta ya, tidak boarding Pak. Tidak biasa boarding. Aja iya. Jadi jam belajarnya normal ya, tidak sampai. Iya. Iya, masih normal sampai jam 3.15. Sudah tetap muka ya Bu ya? Belum Pak, masih dari PBJ. Ya, cuma gurunya ngajarnya di sekolah. Baik, terima kasih Bu Karimatun Nisa. Ini siapa lagi? Belum muncul yang lainnya ya. Pak Yudi nih. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah Bapak Sawalerna. Alhamdulillah. Dari mana Pak? Saya dari SMA Cikalong Wetan Pak, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Tetanggi oge-nya. Aya Cileunyi, Cikalong Wetan, KBB. Baik, luar biasa. Atur nuhun Pak Yudi. Sami-sami Bapak. Alhamdulillah jelas suaranya ya. Kita cek lagi yang sudah muncul. Oh ya Bapak Ibu, untuk kenyamanan mengakses Zoom meeting, di samping Bapak Ibu melihat layar utamanya, mohon aktifkan juga 2 fitur lagi, yaitu partisipan dengan chat. Nanti akan muncul di sebelah kanannya ya. Diklik saja di bawah, itu ada partisipan dan chat. Nah, sehingga ada 2 jendela ya. 3 layar utamanya, kemudian partisipan di atas dan chat di bawahnya ya.
Nanti yang layar utamanya ada di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan, di atasnya ada participant, kemudian chat. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan tuliskan nama dan sekolah serta kotanya gitu ya. Nama, sekolah, kotanya sebagai bukti kehadiran. Karena saya tidak menyiapkan form Google Form untuk kehadirannya, cukup di sini saja. Sudah ada Bu Najwatul Ilmi ya, Pandeglang, Pak Yudi dari KBB. Pak Tony sudah hadir Pak Tony ya. Pak Tony Hidayat dari SMA Fitrah Islamik. Dari Bogor. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan awal mohon diaktifkan dulu kameranya ya, kamera dan juga mikrofonnya. Tapi sementara saja ini untuk untuk verifikasi awal saja, di samping Bapak Ibu menuliskan namanya ya. Dicoba seberapa kuat nih datanya nih. Nanti ketika proses diskusinya bisa dimatikan lagi kameranya untuk menghemat paket data Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang baru gabung untuk menuliskan nama, asal sekolah dan kotanya ya di chat sebagai bukti kehadiran. Pak Eko dari Semarang. Pak Taufik sudah menuliskan, sudah. Pak Taufik belum ya? Pak Taufik silahkan tuliskan nama, asal sekolah, dan kotanya ya di chat sebagai bukti kehadiran. Wah, Pak Taufik dari Brebes. Pak Lukman dari Polewali. Oh, ini dari ini ya, Sulawesi ya, Pak Lukman ya. Pak Lukman Ali. Halo Pak Lukman Ali. Assalamualaikum. Ini sudah gabung lagi Bu Siti ya, Bu Siti Mulyati, Bu Soimah, Pak Sanen. Assalamualaikum Pak Sanen. Ibu Nura juga sudah bergabung ya, Bu Nura. Pak Wiranto dari Pangandaran ini Pak Wiranto ya. Pak Wiranto ya. Sudah berpisah ya Pangandaran dengan Ciamis ya Pak Wiranto. Assalamualaikum Pak Sanen. Assalamualaikum Pak Sanen. Bisa mendengar suara saya? Nampaknya suara dari Pak Sanen belum terdengar Pak. Coba dicek lagi perangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Jainatun ya? Betul, Pak. Iya. Coba diaktifkan sebentar kameranya, Pak, Bu. Oh iya. Ini sambil tes suara ya. Sudah terdengar jelas, Bu. Ya, Pak. Dari Betul. mana, Bu? Dari Banyumas, Jawa Tengah, Pak. Oh, dari Banyumas, Jawa Tengah. Baik. Iya. Baik,
terima kasih Bu Diana. Kembali, Pak. Bapak Ibu yang baru gabung, silahkan tuliskan nama, asal sekolah, dan kotanya ya di chat. Sebagai catatan saya terkait kehadiran di Zoom meeting ini ya. Kita coba tes lagi suaranya Pak Sanen. Assalamualaikum Pak Sanen. Masih belum terdengar suaranya. Tidak apa-apa. Nanti kalau diskusi bisa di chat saja ya Pak Sanen ya. Karena suara tidak terdengar. Kalau suara saya terdengar Pak? Oh ya, sip. Baik, terima kasih. Ini sudah gabung lagi Ibu Ratih ya, Ibu Ratih dari Kudus. Ibu Ratih dari Kudus. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan nama, asal sekolah dan kotanya ya. Ini Pak Imam juga sudah gabung dari Nganjuk. Baik Bapak Ibu, sudah hadir 20 peserta. Terima kasih ya di hari Sabtu ini ya, Sabtu pagi. Kita mulai saja Bapak Ibu ya, karena sudah lewat dari jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, semangat ya. Dan punya waktu, punya kesempatan untuk bisa bergabung di Zoom meeting ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, sebetulnya kegiatan Zoom meeting ini merupakan fasilitas saja sebetulnya. Fasilitas yang kami berikan bagi Bapak Ibu yang sudah memilih kelas di Damba ya untuk kelas aplikasi software tracker dalam pembelajaran fisika. Jadi bukan keharusan sebetulnya ya. Ini hanya fasilitas, barangkali ada hal-hal yang memang ingin didiskusikan secara langsung begitu ya. Karena selama ini Bapak Ibu mempelajari trackernya itu kan langsung dari LMS-nya ya. Nah, barangkali ada kendala-kendala seperti itu. Dan juga memang ada kepentingan dari saya untuk memastikan kejelasan terkait tugas dan program diseminasi. Baik, sebelum kita mulai acara, Bapak Ibu kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah gabung lagi banyak nih, sudah 22 ya. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan tuliskan nama, asal sekolah, dan kotanya di chat ya. Di chat pada Zoom meeting ini sebagai bukti kehadiran di Zoom meeting. Baik Bapak Ibu boleh mengaktifkan video. Namun seandainya ingin menghemat paket internet Bapak Ibu, tidak apa-apa kalau misalnya videonya dimatikan dulu begitu ya. Tapi nanti di akhir kegiatan kita akan foto bersama, nanti dinyalakan lagi videonya. Tapi kalau misalnya paket internetnya bagus, ya tidak apa-apa. Pantang terus videonya, tidak masalah gitu ya kameranya. Baik, agenda kita ada 3. Pertama, kita akan mendiskusikan hasil praktik Bapak Ibu ya. Hasil praktik. Kemudian yang kedua, penjelasan terkait pengumpulan tugas. Nah, baru saja dibuka ya sesinya ya. Sesi berapa pengumpulan tugas? Sesi 5 ya. Baru dibuka. Jadi sengaja saya pindahkan jadwal Zoom meeting dari siang ke pagi supaya berurutan. Ada penjelasan dulu, baru Bapak Ibu mengakses sesi tugas. Jadi kalau di tengah-tengah kan sudah buka, sesi tugasnya belum jelas begitu ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan mengenai program diseminasi. Ini penting karena menyangkut sertifikat Bapak Ibu. Sayang ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah secara skor lulus gitu ya, tapi tidak memperoleh sertifikat dikarenakan tidak melakukan diseminasi. Kan sayang gitu ya. Nah, jangan dianggap berat, diseminasi ini disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu melakukan nantinya, melakukan diseminasi, kemudian mengupload laporannya
ketika laporan terupload dan saya verifikasi memang ada laporannya tidak kosong gitu. Kadang-kadang ada juga peserta yang mengupload laporan kosong gitu ya. Filenya masuk, nah itu tidak bisa. Laporannya ada, nah nanti Bapak Ibu secara otomatis di akhir kegiatan bisa mendownload sertifikat kalau memang nilai akhirnya itu masuk kriteria lulus begitu Bapak Ibu ya. Baik, walaupun urutannya yang pertama tadi saya sebutkan diskusi mengenai praktik Bapak Ibu, kemudian tugas dan diseminasi. Tapi urutannya yang pertama saya akan menyampaikan dulu tugas dan diseminasi. Baru terakhir praktik biar lebih leluasa begitu Bapak Ibu ya. Baik, untuk tugas, izin saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Sudah terlihat layar komputer saya Bapak Ibu? Ya, terlihat. Terlihat ya. Baik. Untuk tugas ini berupa laporan hasil praktik. Kan dari sesi berapa yang mulainya ya? Dari sesi 2 ya kalau nggak salah. Dari sesi 2 menginstal kan, itu kan bukan hanya teori, tapi Bapak Ibu langsung mendownload softwarenya, kemudian menginstal di komputernya kan ya. Kemudian dipakai kan mengambil data di sesi 3. Kebetulan file yang jadikan contoh file untuk gerak parabola. Videonya kan tersedia ya. Kemudian melakukan analisis gitu ya. Nah, nanti kan disimpan filenya. Nah, tugasnya itu Bapak Ibu adalah mengupload satu file hasil tracker ya. Hasil pengolahan menggunakan tracker, mengupload file hasil pengolahan tracker. Satu file saja. Walaupun di sini bisa TRK, bisa TRZ ya uploadnya. Nah ini ya, bisa TRK atau TRZ. Saya sarankan satu file saja TRZ. Nanti kita diskusikan apa bedanya TRK dengan TRZ ya. Jadi satu file hasil pengolahan video menggunakan tracker ya. Satu file TRZ. Yang kedua LKPD-nya. Misalnya filenya itu gerak parabola, Bapak Ibu buat LKPD-nya. LKPD yaitu kegiatan atau lembar kegiatan peserta didik ya, lembar kegiatan peserta didik untuk praktik menganalisis gerak parabola gitu ya, tapi menggunakan software tracker. Tapi kalau video yang Bapak Ibu upload misalnya gerak jatuh bebas, berarti LKPD-nya gerak jatuh bebas. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mencoba misalnya gerak vertikal ke atas. Nah, nanti LKPD-nya pun gerak vertikal ke atas. Jadi tugasnya itu hanya mengupload 2 file. File TRZ dengan file LKPD. 2 file ya. LKPD bisa Word, bisa PDF. Kalau ini sudah ditentukan TRZ. Nah, nama filenya supaya saya tidak bingung, walaupun ketika di LMS itu sudah masing-masing kan ada namanya gitu ya, berikut filenya. Tapi ketika saya download, kalau filenya umum, misalnya tugas praktik, semua nulisnya tugas praktik, jadi bingung ini punya siapa gitu ya ketika di download. Nah, sebaiknya namanya di depan, nama Bapak Ibu. Misalnya Bu Ratih ya, misalnya Ratih gerak parabola TRZ gitu ya. Ratih LKPD gerak parabola. Kemudian Pak Sanen misalnya. Sanen gerak jatuh bebas TRZ. Kemudian Sanen LKPD jatuh bebas PDF misalnya atau Win gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya biar nanti akan terlihat. Karena saya bisa download itu keseluruhan, di-download dulu baru dilihat. Baru masuk ke LMS-nya melihat masing-masing. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait tugas. Oh ya, sebelum bertanya, waktunya lama sampai hari Selasa sore atau malam. Untuk tugas itu lama ya. 2 file ini pengumpulannya lama aja, tenang gitu ya. Mulai sekarang kan bisa siap-siap dulu ya. Sabtu, kalau Minggu kan libur. Secara jadwal kan libur memang kalau Minggu. Senin, Selasa. Selasa malam Bapak Ibu boleh upload di link tugas ini ya. Di link tugas ini.
Nah, adapun contoh-contohnya ada ini LKPD, contohnya seperti apa? Ini contoh LKPD yang memang praktikumnya menggunakan tracker sebagai alat untuk menganalisisnya. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu boleh memodifikasi. Dan silakan temukan contoh ini juga ada yang masih keliru ya dalam pertanyaan untuk analisisnya. Dicek saja silakan ya. Kalau jeli pasti ketemu ya konsep fisikanya gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait tugas? Saya Pak. Pak, siap. Oh Pak Sigit ya? Pak Ugit Pak. Pak Ugit, Ya. Pak Ugit silakan. Terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dijelaskan barusan oleh Pak Sony tentang tugas praktik di contoh yang udah saya download Pak ya, itu gerak jatuh bebas Pak ya. Nah, tapi boleh juga gerak parabola, begitu kan Pak ya? Boleh. Iya. Asalkan hanya satu proyek aja Pak ya. Satu saja. Ya, dalam bentuk TRZ Pak ya. Iya, betul. Gitu. Kemudian LKPD-nya juga harus nyambung dengan videonya. Ya, begitu. Iya. Nah, cara penugasannya apa nanti ada link khusus Pak pengirimannya gitu? Iya. Atau harus di-zipper dulu Pak, 2 file gitu? Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugit. Untuk pengiriman ini sudah di-set ya di sini ya. Tinggal nanti Bapak Ibu klik saja tugas laporan praktik di sini. Ketika diklik itu nanti akan masuk ada tombol untuk mengupload file. Tidak usah disatukan, langsung saja diupload dua-duanya gitu ya. Jadi terpisah. Ada satu file TRZ, satu filenya file LKPD-nya gitu ya. Jangan lupa namanya ya Bapak Ibu ya, di depannya diawali dengan nama Bapak Ibu untuk mempermudah saya sebetulnya. Baik. Bapak Ibu, walaupun hanya satu tugas yang diminta, kalau ingin mencoba berbagai jenis gerak silahkan saja, tidak masalah ya. Dicoba-coba dari GLB. Kalau anaknya punya mobil-mobilan baterai, tinggal pakai saja di video gerakan mobil-mobilannya, itu kan GLB. Kemudian gerak pada bidang miring, mobil-mobilan tanpa baterai misalnya ya, diluncurkan pada papan misalnya, pakai papan setrikaan, kan begitu ya. Nanti saya berikan contohnya. Nah, video yang Bapak Ibu gunakan, boleh menggunakan video bawaan trackernya, yang sudah ada, boleh ya. Lebih bagus lagi Bapak Ibu nanti membuat video sendiri. Nanti kita bahas sedikit ya mengenai kalau Bapak Ibu ingin merekam video sendiri. Menggunakan kamera HP saja bisa. Nah itu skornya beda ya. Skor menggunakan video bawaannya dengan skor menggunakan video hasil rekaman sendiri. Tentu skornya lebih tinggi yang menggunakan rekaman sendiri. Gitu. Makanya ada waktu. Jangan tergesa-gesa ya. Tidak usah upload hari ini. Kan masih ada waktu Sabtu, Senin, Selasa ya. Boleh gunakan banyak fenomena gerak, GLB, GLBB, tapi yang dikirim jangan semuanya, tetap satu yang dikirim. Itu kan sebagai ini aja untuk memperbanyak pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi tracker. Baik, ada yang sudah ingin bertanya nih Pak Imam ya, Pak Imam Abdul Syukur. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Imam. Pagi. Terima kasih Pak. Ini mau sedikit bertanya Bapak berkaitan dengan LKPD. Ini yang dikumpulkan berarti dalam kondisi blank Pak, kosongan ya? Kosong. LKPD yang nantinya akan dipakai kepada peserta didik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya ada Bu Rati yang ingin bertanya. Silakan Bu Rati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Bapak yang tentang LKPD sama file TRZ-nya itu ada maksimal size-nya enggak? Tidak ada Bu. Tidak ada sebetulnya sudah ada maksimal, tapi insya Allah cukup lah. Cukup ya. Soalnya kan kalau LKPD di contohnya kan ada banyak gambar gitu ya. Kalau banyak gambar biasanya kan size-nya lebih besar gitu loh. Mungkin ada maksimalnya. Nanti untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, langkah baiknya nanti Bapak Ibu coba uploadnya jangan mepet ya. Misalnya di Selasa siang. Nah kalau ada kendala bisa didiskusikan di grup, di WA grup. Secara teknis ya bisa didiskusikan. Tapi selama ini, alhamdulillah ketika upload file memang
aman. Tidak ada masalah, aman. Ya. Jadi walaupun kami buka banyak file, Bapak Ibu bisa lebih dari 2. Tapi mohon sekali lagi yang diupload hanya 2 file ya. Nah, silakan dipilih yang terbaik saja ya, dipilih. Jangan semuanya dimasukkan. Gitu. Terus satu lagi Pak, ya, nanti ada feedback nggak Pak? Misalnya kalau LKPD kita ini ditambah ini lebih bagus atau bagaimana ya, gitu? Insya Allah ya. Oh iya. Nanti feedbacknya kan kalau satu-satu perlu waktu banyak. Nanti saya skimming semua. Insya Allah kita agendakan lagi Zoom meeting. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Jadi feedback itu bukan berarti dari saya saja. Nanti saya akan bareng-bareng buka bersama. Nanti bareng-bareng ya dilihat. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Rati. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh nambah Bapak? Boleh, silahkan. Dengan siapa Pak? Belum terlihat namanya. Oh, yes. Oke, terima kasih Bapak. Berkaitan tadi nyambung berkaitan dengan video TRZ. Ini kalau misalnya kita record sendiri, itu berarti originalnya apa ya? Tidak perlu dikompres dulu biar kecil atau apa itu? Videonya maksudnya Pak? Iya, betul. Iya, tidak masalah. Apa adanya aja dari kamera HP misalnya. Biasa kalau mereka menggunakan HP itu ekstensinya MP4 atau MOV ya. Iya, betul. Bisa dibuka oleh tracker. Nah, nanti hampir sebagian besar ketika merekam itu videonya terbalik ketika dibuka di tracker. Itu tidak masalah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara supaya tidak terbalik gitu videonya ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan sampai mengedit dulu video. Pokoknya rekam apa adanya saja. Biarkan dibuka oleh tracker video apa adanya saja. Gitu. Nanti oleh tracker sendiri nanti kita olah di sana. Okay. Saya juga akan menunjukkan beberapa contoh video hasil rekaman nanti bagaimana cara menganalisisnya. Jadi memang sengaja Bapak Ibu di tutorialnya itu menggunakan video bawaan karena video bawaan itu lebih bagus kualitasnya. Kalau bawaan dari trackernya kan bagus-bagus itu ya. Background dengan warna background dengan bendanya itu memang kontras gitu ya. Kameranya stabil ya, tidak goyang, tidak ikut benda, tidak bergerak gitu kan. Nah, sehingga kemudian frame-nya juga bagus, frame rate-nya juga. Nah, sehingga enak untuk menganalisis. Beda nanti ketika Bapak Ibu menggunakan hasil rekaman sendiri, itu pasti menjumpai kendala. Itu sebetulnya itu triknya. Karena nanti ketika praktikum, siswa sebaiknya memang mengambil video sendiri nantinya. Karena lebih kontekstual ya. Memang dekat dengan kejadian siswanya gitu ya, bukan dari video dari mana gitu kan. Jadi yakin, oh ini fenomenanya. Ya akan saya analisis, oh dapat persamaannya, kan amazing gitu ya, luar biasa kan, dari fenomena gerak biasa yang ada di sekitar dia direkam, wah sampai ketemu persamaan matematikanya kan luar biasa, jadi semangat kalau misalnya siswanya tertarik dengan fisika. Masih ada lagi Pak? Terus Bapak, ini sesuai dengan pertanyaan saya waktu di diskusi kalau nggak salah. Ini kayaknya di softwarenya tracker ini kan ada update seri-seri terbaru gitu ya. Nah, terus kemudian apabila kita sudah install begitu, kita perlu update yang terbaru atau biarin aja yang kita punya gitu. Oh gitu ya. Selama yang kita pakai ini masih mencukupi, tidak masalah, pakai saja yang ada. Tapi misalnya dirasakan ingin barangkali ada bug atau apa begitu ya. Karena walaupun update, saya pikir fiturnya itu masih tetap saja seperti itu gitu ya. Tapi kalau ingin update terbaru juga tidak apa-apa, tinggal di-download lagi yang terbaru. Itu kan ada 2 pilihan ya. Ketika mendownload ada 2 pilihan, apakah install dari awal atau ingin update. Nah, yang Bapak Ibu lakukan download kemarin kan install dari awal ya. Iya, betul. File downloadnya itu untuk menginstal dari awal. Tapi kalau sudah ada kan tinggal download yang pilihan update. Beda ukuran filenya. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Masih ada Bapak Ibu? Jadi tugas itu terakhirnya Selasa malam atau Selasa sore ya. Nah, hari Rabu Bapak Ibu fokus penutup. Di penutup itu utamanya Bapak Ibu mengerjakan tes akhir. Jadi hari Rabu itu silahkan pilih waktunya ya. Pilih waktu yang paling baik bagi Bapak Ibu. Maksudnya tidak ada gangguan gitu kan. Internetnya bagus.
Jadi tidak usah serempak tesnya, masing-masing saja. Dan hati-hati, tes akhir ini hanya bisa dijawab sekali. Jadi kalau ada kendala kan jadi rugi ya, kita bisa dijawab sekali. Tapi mungkin kalau misalnya kendalanya memang kendala ya teknis, post major gitulah istilahnya ya. Mungkin ada kebijakan lagi untuk dibuka kesempatan bagi yang terkena itu. Tapi secara ini sekali kalau tidak mengulang gitu ya. Beda dengan kuis. Bapak Ibu kalau mengerjakan kuis suka diulang tidak? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak langsung 100 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagi yang belum 100 ulang saja. Scroll lagi ke atas. Itu lagi. Karena itu sebagai latihan. Kuis itu sebagai latihan proses ya. Nah, yang menjadi penentu adalah tes akhirnya. Tes akhirnya. Baik, itu terkait dengan upload tugas. Hanya 2 file, sekali lagi 2 file. Nama filenya awali dengan nama Bapak Ibu, gitu ya. 2 file TRZ dan Word atau PDF. Bapak Ibu mohon tidak mengirimkan file LKPD dalam format yang lain. Karena nanti akan terdeteksi tidak terkirim. Misalnya dengan formatnya itu ada yang pakai ini mind map, mind manager, mind map itu tidak terdetek di LMS-nya gitu ya. Tapi kalau PDF kemudian Word itu bisa. Word juga tidak apa-apa lah, Word atau PDF. TRZ bisa terdetek. Pak, ada yang mau ditanyakan, Pak? Boleh, silakan. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Yudi, Pak. Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya. Kalau tolong dikoreksi, kalau tidak salah yang file TRZ itu file video yang sudah ada jejak trackernya ya Pak ya? Betul, betul. Oh ya. Jadi ya lanjut Pak. Kemudian nih Pak, kan sudah saya kemarin waktu mencobakan kan saya coba impor kalau nggak salah ya, impor video yang sudah ada, kemudian sudah saya kasih tracker, kemudian saya coba di file itu ada impor sama ekspor. Kalau nggak salah saya coba hasilnya saya simpan menjadi TRZ tuh, dan memang ada jejaknya. Nah ternyata kemudian kan di sesi berikutnya adalah menganalisis nih Pak. Nah yang dianalisis saya lihat si yang parabola itu kalau dicontoh kan bisa menghapus setelah di tracking yang pakai shift control itu ya. Di contoh itu cara menghilangkannya kan tinggal di delete. Nah itu tuh kalau nggak salah yang dicontoh mah yang dibuang itu yang di ujungnya saja. Nah pas saya cek yang saya tracking ternyata di puncak kalau tidak salah itu agak kurang presisi. Apakah itu bisa di tracking ulang? Soalnya pas saat tracking kan dia itu otomatis ya Pak ya. Tracking pertama lanjut ke frame berikutnya, tracking kedua gitu ya. Nah saya ingin menghapus yang di tengah, kalau itu bisa nggak Pak? Iya, nanti akan saya jelaskan pada diskusi mengenai latihan ya setelah ini ya Pak. Oh iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Masih ada yang lain Bapak Ibu terkait tugas dulu? Sudah cukup jelas ya kalau tugas ya? Baik, cukup. Ya, cukup. Lanjut ke diseminasi. Mohon Bapak Ibu dijadikan prioritas Bapak Ibu ya melakukan diseminasi. Walaupun saya pikir memang pastilah ada perasaan aduh berat ya gitu ya. Aduh males gitu ya melakukan diseminasi gitu ya. Tapi mohon dilakukan karena terkait dengan sertifikat Bapak Ibu ya. Kan lumayan ini untuk angka kredit ya sertifikatnya. Kalau lulus gitu ya, tapi tidak dapat sertifikat sebelum diseminasi Bapak Ibu. Nah, untuk diseminasi ini sebetulnya cukup nanti Bapak Ibu mengupload, mengunggah ya laporannya. Seperti apa laporannya? Tinggal di download formatnya, ikuti saja di sana. Sederhana formatnya ya. Nah, apa yang perlu disiapkan? Bapak Ibu cukup menentukan minimal 5 guru sasarannya. Jadi Bapak Ibu menyampaikan kembali ke 5 guru sasaran. Boleh di sekolahnya, boleh lintas sekolah. Modanya boleh ketemu langsung di suatu ruangan misalnya ya. Atau boleh menggunakan media online seperti Zoom Meeting begitu ya. Apakah boleh menggunakan YouTube? Saya sarankan jangan ya, karena tidak jelas nanti yang view-nya siapa saja gitu ya. Gitu ya.
sebaiknya pakai Zoom meeting saja ya kalau ingin online. Apa yang menjadi bukti? Foto. Misalnya ketika Bapak Ibu bersama-sama dengan 5 guru sasaran misalnya, itu minimal 5, kalaupun lebih tidak apa-apa ya. Ada yang mau ikut lagi silahkan saja. Fotonya, foto ketika Bapak Ibu berdiskusi di sana ya, foto. Yang kedua, daftar hadirnya. Nama pesertanya, kemudian instansinya, dan tanda tangannya gitu ya, daftar hadirnya. Nah, bagaimana kalau di Zoom meeting? Berarti foto pada saat Zoom meetingnya ya. Kemudian siapkan saja misalnya form untuk absensinya. Atau kalau tidak menggunakan form seperti Google Form juga di chat saja dituliskan. Di chat di Zoom meeting, kemudian nanti di copy ya chatnya, disimpan kan bisa. Atau direkam Zoom meetingnya gitu. Nah, siapa saja guru sasarannya? Sebaiknya guru yang serumpun. Misalnya guru fisika, kimia, atau biologi. Karena tracker bisa dipakai juga sebetulnya untuk biologi, ya, untuk kimia gitu ya. Yang terkait dengan fenomena geraknya misalnya ya. Atau fenomena yang terkait dengan intensitas cahaya gitu ya. Penyerapan larutan kan bisa itu ya. Bisa di ini apa namanya? Dimanfaatkan aplikasi tracker. Di biologinya misalnya apa ya? Yang menggunakan itu pertumbuhan tanaman, tapi itu lambat sekali ya prosesnya ya. Yang digantung pakai tali, pakai beban sedikit itu. Bebannya itu nanti kan turun. Apa istilahnya nama alat ukurnya itu. Nah, bisa atau bisa lah. Ya utamakan yang serumpun gitu Bapak Ibu ya. Kalaupun ada guru yang lain yang ingin bergabung ya tidak masalah. Sebetulnya nanti juga akan di-share Google Form kalau tidak salah, Google Form untuk diisi oleh peserta guru sasaran untuk ngisi langsung formulirnya. Karena nanti guru sasaran itu akan mendapatkan surat keterangan bahwa mereka sudah mengikuti program diseminasi. Jadi ada surat keterangan dari P4TK IPA. Surat keterangan bagi guru sasaran telah mengikuti diseminasi. Gitu. Nanti ada Google Form, linknya akan diberikan ke Bapak Ibu. Tapi nanti mohon linknya itu hanya diberikan ke yang berhak. Jangan sampai guru yang tidak ikut juga ngisi itu, ya ngisi apa namanya, ngisi link untuk surat keterangan diseminasi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait diseminasi? Cukup jelas ya? Cukup, Pak Imam barangkali? Cukup, Bapak. Cukup ya. Jadi bisa ketemu langsung, tinggal dipoto saja, ataupun bisa melalui online ya, melalui Zoom meeting, atau yang kalau dulu apa ya aplikasinya itu. Tidak mesti Zoom meeting saja, Google Meet juga bisa ya. Google Meet, ya yang paling mudah saja oleh Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu. Maaf, Pak. Silakan, dengan Ibu Iya. siapa? Oh, Bu Terkait Jainat. diseminasi, Pak, mau menanyakan. Yang dideseminasikan itu berarti proses membuatnya track dari awal sampai akhir atau tentang program ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Jainat. Dua-duanya ya. Pertama, programnya dulu. Bahwa ada kelas di Damba, khususnya kelas aplikasi tracker. Tapi Bapak Ibu di samping tracker juga kenakan saja, ternyata banyak pilihan yang lain, sampaikan. Barangkali Bapak Ibu yang lain, guru sasaran itu berminat gitu ya, berminat untuk ikut. Gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu share pengalaman Bapak Ibu praktik. Jadi seininya saja, sekemampuan Bapak Ibu. Saya sudah mencoba mempraktikkan seperti ini. Ini hasilnya, ini manfaatnya, yang penting itu ya. Ini kemudahannya gitu ya. Dengan menggunakan tracker, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin diperoleh. Ini saya praktekkan seperti ini. Jadi jangan sampai membebani Bapak Ibu mendiseminasikan materi yang belum dikuasai ya. Misalnya tiba-tiba mencoba untuk menganalisis fenomena gelombang misalnya ya. Kan ada geraknya juga dalam gelombang gitu ya. Belum yakin ini. Belum dicobakan, nah, jangan gitu ya. Jadi sampaikan sedikit saja yang terkait dengan praktek yang memang Bapak Ibu berhasil dan menguasainya gitu ya. Yang penting sampaikan manfaatnya. Tuh dengan tracker ini ternyata lebih mudah untuk memperoleh secara kuantitatif ya data-data dari fenomena geraknya gitu. Oh iya Pak, ya, terima kasih. ini yang asalnya saya itu mengajar materi ini dengan teori saja gitu ya. Oh ternyata bisa diajak untuk menganalisis menggunakan tracker. Jadi dapat fenomenanya gitu.
Jadi share saja ringan-ringan saja, relax gitu, share dengan guru-guru gitu ya, terkait dengan apa pengalaman yang Bapak Ibu peroleh gitu ya. Dan yang penting Bapak Ibu sampaikan bahwa ada program di Damba. Itu kan merupakan peluang ya atau kesempatan bagi Bapak Ibu guru secara gratis gitu ya untuk mengikuti pelatihan walaupun online gitu ya. Untuk mengisi waktu lah begitu. Pak Imam silahkan Pak Imam. Terima kasih Bapak, menyambung yang tadi. Misalnya pelaksanaan diseminasi campuran kita gimana Pak? Campuran itu maksudnya karena misalnya ya ada di sekolah kami guru fisikanya hanya beberapa, kurang dari 5, kemudian ditambah dengan ketika daring gitu. Oh, jadi diseminasinya ada tetap mukanya gitu di kelas gitu ya? Iya, tapi ada hanya beberapa teman. Zoom meetingnya. Iya. Boleh Pak, boleh. Oh, boleh. Gabungkan saja laporan, tapi jangan 2, laporan 1 saja ya. Oh, jadi gitu. dengan 2 moda didapat jumlah peserta sekian gitu ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama Pak Imam. Bapak Ibu bahkan peserta sebelumnya itu luar biasa ini semangatnya. Karena mungkin mereka ada yang pengurus MGMP atau misalnya anggota tapi aktif di MGMP-nya. Bahkan mereka mengusulkan menjadi kegiatan MGMP, itu bagus sekali. Jadi dibuat flyer bahwa akan ada Zoom meeting di hari apa gitu, tanggal sekian, dari jam sekian, terkait dengan sosialisasi program MGMP dan juga ada sosialisasi tracker. Itu bagus. Dibuka pendaftarannya secara luas. Pesertanya banyak jadinya, ada sekitar 50 dari anggota MGMP-nya dan juga dari luar gitu. Itu bagus sekali. Atau ada juga yang gabungan. Di satu MGMP ada yang ikut kelas tracker, ada yang ikut kelas lain, inquiry SMP misalnya ya. Di Damba yang lain itu boleh digabung jadi urutan nanti presentasinya gitu. Kan enak kerjasama gitu ya, pakai flyer dan seterusnya. Nah, bagi yang Bapak Ibu ingin mencoba diseminasinya itu di MGMP, boleh berkolaborasi. Bentuk kolaborasinya boleh kolaborasi antar satu kelas yang sama, misalnya tracker, ada 2 orang, 3 orang. Bareng-bareng nih, boleh. Tapi kalau 3 orang berarti minimal ada 15 peserta ya. Tinggal dibagi saja, 5 punya siapa, 5 punya siapa. Minimal itu. Lebih ya tidak apa-apa. Atau kolaborasinya itu bareng-bareng dengan kelas yang lain. Ada yang kelas tracker, ada yang kelas misalnya yang whiteboard itu ya, animasi, whiteboard animasi dan sebagainya, silahkan gitu ya. Kan sifatnya sosialisasi. Berikut sharing sedikit pengalaman pengetahuan yang diperoleh. Seperti ini cara-caranya. Nanti kan gurunya akan tertarik dan ingin belajar kembali baik di Bapak Ibu ataupun mencoba untuk daftar di program di Damba. Nah, bagi Bapak Ibu yang berencana diseminasinya masuk ke MGMP, alangkah baiknya dibuat flyer. Flyer itu pengumuman Bapak Ibu ya, seperti pengumuman webinar atau pengumuman misalnya Zoom meeting tentang apa. Kalau bisa, karena program MGMP ya ada yang membuka misalnya dari apa istilahnya itu cabang dinas atau apa ya yang di kecamatan itu. Ya pokoknya dinas pendidikan yang menaunginya gitu ya. Dan kalau bisa lapor ke Pempat TK IPA. Biasanya Pak Kapus, Kepala Pempat TK IPA, senang kalau diminta untuk sedikit memberikan sambutan. Gitu ya. Itu jika Bapak Ibu bersemangat untuk di MGMP. Tapi kalaupun misalnya secara individu saja seperti yang tadi, di sekolah ataupun melalui Zoom meeting pribadi, tidak masalah. Yang penting syarat untuk diseminasi terlaksana. Nah, sebagai contoh kemarin, MGMP Fisika Kota Bandung itu menyelenggarakan seri webinar ya terkait dengan tracker, sampai 4 kali webinar kalau tidak salah. Jadi program MGMP kemudian dibuka oleh kepala cabang dinasnya gitu ya. Sambutannya ada dari Pempat TK IPA. Oh, luar biasa itu ya. Nah, itu pun nantinya akan menjadi portofolio kami juga, lembaga kami Pempat TK IPA terkait diseminasinya. Di samping MGMP Fisika Kota Bandung juga ada MGMP IPA SMP ya. Kota Cimahi juga begitu kemarin itu ya. Kalau yang Cimahi itu gabungan, ada trackernya, ada juga materi yang lain. Itu bagus.
Itu misalnya kalau Bapak Ibu memang ada peluang untuk melaksanakan di MGMP. Tapi kalau misalnya waktunya mendesak, karena ada batas waktunya, ya khawatir tidak terlaksana, ya Bapak Ibu lakukan saja sesuai dengan kondisi yang mungkin. Misalnya di sekolahnya mengundang guru-gurunya ketemu langsung atau Zoom meeting pribadi. Nah, waktunya kapan? Waktunya itu terbatas sampai 7 April, Bapak Ibu. 7 April ya, terakhir upload laporan diseminasi 7 April. Karena tanggal 8 April, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mendownload STTPL, sertifikat ya. Jadi bagi yang memenuhi KKM-nya, skornya memenuhi KKM dan sudah diseminasi, akan mendapatkan sertifikat. Bagi yang tuntas belajarnya di LMS, penuh semua checklistnya, tapi nilai akhirnya kurang dari KKM-nya, itu akan mendapatkan surat keterangan. Jadi mohon jangan bertanya lagi, kalau Bapak Ibu sudah mendownload sertifikat, jangan minta surat keterangan. Begitu Pak Ibu ya? Nanti di tanggal 8. Karena sertifikat khusus bagi yang tuntas dan lulus. Kalau surat keterangan khusus bagi yang tuntas tapi tidak lulus. Bagi yang tidak tuntas, artinya ada yang bolong-bolong gitu ya di LMS-nya, tidak akan mendapatkan dokumen terkait dengan kegiatan pelatihan. Itu, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, jelas. Jelas ya? Jelas. Jadi hanya satu yang diperoleh, sertifikat atau surat keterangan. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau tuntas semua LMS-nya, insya Allah lah dengan kuis yang 100-100 begitu ya, nanti tes akhirnya juga insya Allah akan bagus begitu ya. Nah, nanti nilai akhir itu kan gabungan dari hasil tes akhir atau post test ya. Kemudian nilai keterampilan itu dari nilai upload tugas itu yang tadi, yang 2 itu. LKPD dengan TRJ itu akan masuk ke nilai keterampilan. Plus nilai sikap. Sikap itu terkait dengan kehadiran dan juga keaktifan di LMS-nya. Saya lihat juga kemarin itu sudah saya lihat semua diskusinya ya luar biasa. Ada beberapa Bapak Ibu yang memang sering memberikan solusi, ada share referensi, ada mencoba menjawab pertanyaan teman-temannya. Nah itu tentu akan mendapat poin di sikapnya, masuk ke poin sikap. Jadi poin sikap dari keaktifannya, kemudian keterampilannya dari tugas yang 2 tadi, TRJ dan LKPD, gitu ya. Kemudian pengetahuannya dari tes akhir. Jadi jangan khawatir, tes awal itu tidak berpengaruh apa-apa. Tes awal atau pretest tidak berpengaruh ya. Kuis pun tidak menyumbang apa-apa. Itu hanya asesmen itu yang formatifnya ya. Yang sumatifnya itu kan yang di tes akhirnya begitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Ibu ya. Sebelum masuk ke pembahasan praktik, masih ada yang mau ditanyakan Pak Ibu? Jelas ya? Jelas ya? Jelas Pak. Baik, kalau sudah jelas, kita masuk ke agenda terakhir terkait dengan pembahasan praktiknya. Sebelumnya saya cek dulu Bapak Ibu, tidak ada kendala ya untuk lanjut ke aktivitas misalnya setelah Bapak Ibu membuka misalnya analisis data menggunakan tracker, kan ini kan video tutorial ya. Setelah itu Bapak Ibu lancar untuk masuk ke forum diskusi ya, tidak ada masalah kan? Lancar Pak. Setelah forum diskusi langsung bisa ngikutin kuis sesi 4. Karena sudah saya lihat beberapa memang progresnya itu tidak bareng ya, tapi sedikit sih. Kalau 30 peserta memang sudah sesuai jadwal progresnya ya, 30 peserta. Tapi sisanya 7 peserta memang di belakang. Nah, saya khawatir apakah kendala teknis atau mungkin karena kesibukan. Mudah-mudahan karena kesibukan. Kalau karena kesibukan nanti setelah selesai tugas yang lainnya kan bisa menyusul. Tapi kalau teknis berarti kan Bapak Ibu akan terganjal terus. Saya sudah mengikuti forum diskusi, tapi kok tidak bisa masuk ke kuis sesi. Nah, itu kan jadi masalah.
Kalau menjumpai masalah seperti itu, jangan ragu-ragu untuk dikonsultasikan di WA grup Bapak Ibu ya. Terganjal terus padahal sudah dibuka sesi berikutnya, kok saya tidak bisa masuk terus gitu ya. Nah itu silahkan tanyakan di WA grup. Nanti akan share Bapak Ibu yang sudah lancar kan tinggal sharing pengalamannya. Oh ternyata di forum diskusi Bapak Ibu belum menanggapi diskusi orang lain, posting orang lain. Oh berarti belum checklist gitu dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada kendala, pastikan Bapak Ibu sudah berhasil semua download dan install aplikasi trackernya. Sudah Sudah, ya? Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah, apakah di folder Bapak Ibu di dokumen sudah muncul folder tracker ya? Folder tracker. Sudah. Yang di dalamnya ada 2, eksperimen dan video. Video. Ya. Sudah, oke. Kemudian, apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan shortcut tracker seperti ini? Jadi kalau ingin buka tracker, tinggal klik sekali di sini. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Sehingga mudah untuk buka trackernya. Alhamdulillah. Sudah mencobakan mengambil data dari gerak parabola? Sudah. Baik. Jadi kita Sudah, di Pak. Gerak parabola ya yang botos out ya. Yang botos Ya, out Pak. ini kan. Kita bahas seperti ini. Ada kendala Bapak Ibu dalam proses mengambil data dari seluruh analisis ya, proses mengambil data. Apakah ada kendala? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mudah semua ya, bisa ya. Bisa tunggu sebentar saya beri. Cuma saya sempat coba cara otomatis, Pak, tapi tiba-tiba tidak bisa jalan di tengah jalan, itu kenapa, Pak ya? Oh ya. Untuk kelas ini sengaja saya sembunyikan ya, bukan sembunyikan, tidak memberikan opsi untuk otomatis. Mengapa? Karena nanti akan dipakai ke siswa. Nah, Bapak Ibu ya, misalnya praktik mekanika gitu ya, kan di kit mekanika warna biru ya, mekanika ya warna biru. Itu ada kubus, berbagai jenis kubus. Ada kubus dari kuningan, kubus dari aluminium gitu ya, kubus dari kayu. Oh iya. Ada kan? Iya. Ada Iya, juga jangka sorong ya. Ada. Iya. Kita untuk mengukur jari-jari, sisinya ya, panjang sisinya kan. Nah itu kan mengukur. Nah tracker pun sebetulnya sama, bayangkan seperti proses mengukur. Jadi pada saat klik manual gitu ya, shift klik itu sebetulnya siswa sedang menggunakan alat ukur. Dalam menggunakan alat ukur tentunya pasti akan berbeda hasilnya ya, tergantung cara memperlakukan alat ukurnya dan cara membaca hasilnya kan begitu ya. Ini pun sama, walaupun videonya sama, videonya itu botos out .mov ya, kan sama, tapi karena trackernya dibuka oleh siswa yang berbeda kan begitu ya, oleh Bapak Ibu yang berbeda juga kan, ketika menentukan posisi itu pasti akan berbeda, sedikit perbedaannya, tapi kan tidak melenceng, sedikit saja perbedaannya, karena itu proses mengukur gitu ya, mengukur. Satu alasannya. Yang kedua, kalau menggunakan otomatis maka proses pengukurannya akan hilang. Karena semuanya diserahkan kepada softwarenya. Yang ketiga alasannya, proses otomatis ini akan smooth gitu ya, akan bagus hasilnya jika kualitas video rekamannya itu bagus. Memenuhi syarat untuk bisa melakukan auto tracking. Salah satunya adalah resolusi dan juga kontrasnya antara objek dengan layar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kamera sendiri, khawatirnya memang kurang bagus kontrasnya dan juga resolusinya, sehingga auto track-nya itu menjadi banyak errornya. Tapi kalau menggunakan manual, itu otomatis dibantu dengan kepakaran kita kan, kecerdasan kita ya, menentukan, oh walaupun kurang jelas objeknya, tapi saya akan tentukan yang sebelah sini sebetulnya objeknya. Saya klik sebelah sini. Nah itu menggunakan intervensi dari manusia penggunanya. Nah sehingga akan lebih sesuai dengan kenyataannya, gitu ya.
Jadi Bapak Ibu terkait dengan auto track, silahkan Bapak Ibu cari referensi dari berbagai sumber, itu banyak ya, di YouTube, di internet itu banyak. Tapi khusus kompetensi minimal yang ada di kelas tracker ini, Bapak Ibu menggunakan tracking manual. Yang harapannya nanti digunakan juga untuk siswanya gitu ya. Bisa berupa demo dari Bapak Ibu, atau kalau memungkinkan siswanya menggunakan komputer juga, biar praktek sendiri. Atau di lab komputer nanti kalau misalnya sudah normal ya di sekolah, menganalisis menggunakan analisis tracker menggunakan lab komputer di sekolahnya masing-masing gitu ya. Kalau sudah normal tentunya pembelajarannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di sini kita coba trackingnya manual. Fokus dulu ke manual. Nanti dengan pengetahuan manual ini, Bapak Ibu bisa mencari peluang-peluang topik apa saja nanti yang akan memungkinkan untuk terbantu jika menggunakan tracker dalam pembelajarannya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Nah ini kan sambil mengulang tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Sambil ini Bapak Ibu kan sudah sebetulnya mempraktekkan, tapi saya coba tunjukkan lagi. Harapannya ya sambil memperkuat saja begitu ya. Ini kan seperti player gitu ya. Nah tentu posisi awalnya ini tidak berguna ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika praktek menggunakan kamera Android, alangkah baiknya kamera start duluan, baru fenomena dilakukan. Misalnya start kamera, baru lempar bendanya gitu ya, atau jatuhkan bendanya. Jangan bareng-bareng. 1, 2, kan berdua misalnya ya, 1, 2, 3 bareng-bareng menjatuhkan bola, kemudian start kamera. Itu dijamin bola jatuh, kamera baru jalan. Nah sebaiknya kameranya dulu start merekam, baru silakan lepas. Nah sehingga ada frame awal yang nanti akan kita buang. Dan ketika stop pun biarkan dulu bendanya selesai, baru stop, sehingga ada sisa frame di akhir yang akan kita buang juga. Nah seperti ini ada sisa frame kan begitu ya, untuk menggerakkannya tinggal di sini saja, majukan frame-nya. Mudah-mudahan pointernya terlihat juga ya di komputer saya, pointer warna putihnya. Penunjuk ini yang saya putar-putar terlihat juga Pak? Bu? Terlihat Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Saya klik ini. Nah, sampai misalnya terlihat bolanya. Nah, sampai sini. Berarti ini slidernya sudah sampai sini kan? Tinggal diklik kanan saja, set start frame. Sehingga penanda hitam ini ada di sini. Artinya frame yang ini sudah dilewat, tidak akan dipakai lagi. Startnya di sini. Nah, kemudian juga majukan saja terus, majukan gitu ya. Sampai di mana? Nah, belum jelas kan? Nah, mungkin di sini nanti bisa kita atur lagi. Klik kanan, end frame. Alangkah baiknya tadi di awal, ini saya pindah lagi ke sini, ditentukan dulu koordinatnya. Nah, ini di sini ya koordinatnya. Nah, supaya nanti kelihatan di akhirnya sampai di mana. Nah, ini kan sudah lewat ya. Nah, berarti mundur lagi, saya mundurkan lagi. Nah, di sini baru ulangi lagi. Set and frame. Nah, sehingga frame-nya itu, saya balik lagi, sudah pas ya, sesuai dengan koordinatnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini ada tanda yang kecil ini. Tanda strip kecil. Ini sudah jelas ya dari tutorial ya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Positif Pak, positif Pak. Sumbu X positif. Nah, sehingga ke sini X-nya negatif, ke sini Y-nya negatif, Y-nya positif. Boleh dibalik, boleh saja diputar ke sini, boleh. Jadi ke sini positif, ke sini X negatif. Berarti ini sumbu apa nih? Y negatif. Y negatif. Y negatifnya ke atas gitu. Jadi tergantung keinginan kita ya. Nah, supaya tidak mempersulit kita menganalisis, ya kita ikuti yang seperti biasa saja. Nah, ini kadang-kadang kalau ingin mengembalikan susah untuk mendatar ya. Oh, ini miring ke atas, ini miring ke bawah, tinggal diubah di sini. Tentukan ini 0 derajat. Jadi datar lagi gitu ya untuk mengaturnya 0 derajat. Nah, kemudian ini juga bisa dikunci posisinya ya. Posisi sumbunya, sumbu XY-nya. Klik kanan, tinggal di lock. Nah, sehingga terkunci. Kalau ingin digeserkan lagi, tinggal klik kanan lagi,
hilangkan locknya. Saya kunci dulu ya. Kita kunci dulu. Maaf. Klik kanan, lock. Nah, kemudian bisa kita sembunyikan lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika mengambil video menggunakan kamera HP, jangan lupa pada background-nya nanti, misalnya dinding background-nya ya, tempelkan penggaris, misalnya penanda ya. Misalnya penggaris plastik itu yang panjangnya 30 cm, dilakban saja ditempel di sana. Tapi si penggaris itu harus terlihat di dalam kamera ya. Nah, fungsinya sebagai penanda. Bagaimana posisinya? Banyak didiskusikan di forum diskusi ya. Apakah harus vertikal, boleh enggak horizontal? Boleh vertikal, boleh horizontal, boleh miring gitu ya. Tidak masalah. Yang penting bendanya itu sudah jelas ukurannya. Misalnya penggaris. Penggaris sudah jelas ukurannya 30 cm misalnya. Boleh 30 cm. Atau buku atau kertas silahkan saja. Kertas. Yang penting Bapak Ibu tahu ukurannya. Ukuran sesungguhnya. Karena nanti ketika proses mengambil data itu harus dikalibrasi supaya nilai jarak di dalam video ini sudah memiliki nilai sesuai dengan nilai sesungguhnya. Nilai sesungguhnya diketahui dari benda yang diketahui panjang aslinya. Seperti penggaris ini panjangnya 1 meter gitu ya. Nah, atau penggaris Bapak Ibu, penggaris plastik panjangnya 30 cm, berarti 0,3 meter. Sesuai nanti ya, disesuaikan. Bapak Ibu kan di tutorial sudah ada ya, cara kalibrasinya ya. New, kalibrasi stick kan, tinggal shift klik. Shift klik. Maaf. Saya sembunyikan lagi, maaf. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling ampuh di sini ya Bapak Ibu ya, ada simbol segitiga ini, segitiga warna biru, ini ampuh. Ini untuk melihat apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, saya sudah mengaktifkan sumbu. Ini kan sumbunya ya. Nah, atau sembunyikan lagi. Dan saya sudah mengaktifkan kalibrasi. Nah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengutak-atik kalibrasi, tinggal aktifkan di sini kalibrasinya. Kalau ingin menonaktifkan, tinggal dinonaktifkan gitu ya. Nah, tinggal dicari yang aksisnya gitu ya, dan seterusnya. Sementara saya akan aktifkan kalibrasi. Nah, kalibrasi kemudian di sini shift klik. Kalau dirasa ini belum yakin apakah sudah pas di ujung atau belum, di scroll ke depan saja dipakai mouse. Ini untuk zoom, kemudian ditarik lagi ke sini. Scroll ke depan. Kalau ingin memperkecil, scroll ke belakang. Kecil gitu ya. Jadi lebih nyaman menggunakan mouse. Nah, ini ternyata kan belum pas. Tinggal digeser saja. Nah, proses-proses ini sebetulnya masih melatihkan siswa juga untuk teliti dalam mengukur, kan gitu ya. Nah, yang terakhir di sini kan, tinggal diperbesar lagi, saya geserkan lagi. Ini menggunakan mouse lebih nyaman. Nah, tinggal shift, tombol shift, klik lagi. Nah, sudah dapat. Tinggal dikecilkan lagi. Ini nilainya kan masih sembarang. 126 meter. Padahal hanya 1 meter. Tinggal diubah saja di sini. 1 meter. Enter. Gitu ya. Ini proses kalibrasi. Dan ini pun bisa dikunci. Jadi yang di tutorial belum lengkap dengan cara menguncinya. Kan terburu-buru ya membuat videonya. Nah ini. Bisa di-lock. Dan bisa disembunyikan juga. Gitu ya. Nah, ini prosesnya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru langkah berikutnya adalah mengambil datanya ya. Tinggal tracking, track, new, point mesh. Nah, mengapa point mesh, Bapak Ibu, yang kita anggap ini titik masanya ya. Titik masanya benda titik. Padahal sebetulnya bendanya itu punya jari-jari ya. Punya apa namanya? Punya volume kan, tapi karena kinematika ya kita membahasnya benda titik gitu. Nah setelah ini lihat di sini, ini yang muncul massa A. Bapak Ibu ada nggak pengalaman muncul massa A, massa B, massa C gitu ya?
Ada nggak problem seperti itu? Padahal hanya satu benda ini. Atau langsung hanya masa A saja? Waktu contoh masa A aja. Masa A saja ya. Kadang-kadang kalau lagi panik, lupa ingin mengulangi lagi gitu ya. Track lagi di sini, track, new, point match lagi. Nah, jadi masa B ada 2. Kok ada 2? Padahal benernya cuma 1. Nah, caranya di sini dipilih Bapak Ibu. Oh, ternyata tadi itu saya sudah menyeting sumbu XY, mengkalibrasi, dan mengaktifkan tracking untuk masa A dan masa B. Yang saya inginkan hanya masa A kan, masa B-nya tidak perlu. Nah, tinggal di delete di sini, klik delete. Cek lagi di sini, yang ada hanya 3, kalibrasi, sumbu, dan masa. Saya ingin tracking, kalau di sini tidak bisa. Coba shift klik di sini, tidak bisa. Mengapa? Karena belum aktif. Nah, tinggal diaktifkan dulu masanya. Nah, kalau aktif seperti ini, ada tulisan di sini, baru bisa di tracking. Gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau ingin mengulangi, tinggal di delete saja. Atau clear step. Nah, tinggal balik lagi ke sini. Nah, tinggal shift, klik lagi. Nah, inilah proses mengukurnya. Jadi siswa 1 dengan siswa kedua akan berbeda tergantung judgement dia. Oh, di sini nih tepatnya nih. Nah, tapi walaupun berbeda tentu tidak akan terlalu jauh karena masih di sekitar bendanya. Dan polanya itu akan dapat gitu ya. Ini defaultnya itu grafiknya untuk sumbu. Sebentar, saya sembunyikan dulu. Untuk sumbu X dan T ya. Itu Bapak Ibu ya, sudah selesai ya. Kita cek lagi. Nah, kita lihat lagi di sumbunya. Nah, gitu ya. Jadi proses penentuan titik inilah yang dimaksud dengan pengukurannya. Dari sebetulnya gerakan bola melengkung ini kan tidak mungkin kita ukur di setiap posisi ya. Stop dulu, diukur tingginya berapa, jarak tempuhnya berapa kan tidak mungkin. Tapi dengan analisis video menjadi mungkin. Sampai di sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait pengalaman Pak Ibu mengambil data? Pak. Iya, silakan Pak. Untuk saya Yudi Pak, untuk pertanyaan yang tadi Pak, kalau udah di tracking nih Pak, ternyata misalkan yang di tengah-tengah itu mau dihapus, itu gimana Pak, bisa Pak? Misalnya yang nomor 9 ini ya? Ya, misalkan gitu Pak. Ini kalau dihapus mungkin kalau dihapus akan semua terhapus Pak. Paling digeser, disesuaikan. Ini yang 8 ya. Nah seperti ini digeser Pak. Oh iya Pak. Digeser. Kalau dihapus akan terhapus semua. Oh coba saya ini yang selected bisa nggak? Coba lihat. Oh bisa Pak. Jadi yang dihapus hanya yang selected. Nah, cuman tracking, cuman ketika ingin diperbaiki kan jadi hilang ya. Ya. Lebih baik kalau ingin memperbaiki digeser saja. Digeser. Nah, digeser sesuai dengan. Nah, Bapak Ibu untuk mengeksplornya tinggal klik kanan saja seperti biasa. Baik aplikasi Word, Excel, PowerPoint ataupun tracker kan sama. Gunakan fitur klik kanan. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini gitu ya. Nah, ada clear step. Kalau clear step semua akan terhapus. Delete pun sama. Nah, ternyata ada delete selected step. Jadi hanya step itu saja yang dihapusnya. Gitu, Pak. Ya, nah, nggak apa-apa. Jadi menghilangkan satu data yang memang kurang bagus. Misalnya. Jadi ini kan hilang terlihat di satu ini ya. Ya. Tapi saran saya ketika pengukuran, biarkan saja semua dipakai datanya. Gitu. Nah, kemudian grafik pun, kan ini gerak parabola ya, ini kan sudah lanjut ya. Kalau gerak parabola sudah lanjut dari gerak sebelumnya ya. Bapak Ibu jangan langsung serta-merta otomatis menyebutkan, oh ini GLB, ini GLB. Jangan ya Bapak Ibu, harapannya. Biar siswa saja yang menemukan. Misalnya begini, untuk membandingkan. Ya. Ini kan baru satu plot ya. Saya coba tampilkan 2 plot. Nah, yang satu searah sumbu X pergerakannya. Yang satu lagi
searah sumbu Y. Nah, lihat polanya kan gitu ya kepada siswa itu. Ini seperti ini polanya. Kalau pola linear seperti ini, lihat jaraknya dari titik 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Apakah relatif sama atau berbeda? Nah, di sini bagaimana Pak? Titik 1 ke 2 jaraknya, 2 ke 3, 3 ke 4. Relatif sama atau berbeda? Relatif sama. Nah, berarti itu kalau menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama, apa pengertiannya? Kan kepada siswa ya, berarti itu adalah GLB. Tapi coba lihat di sini, dari titik ke 1, ke 2, agak jauh ya. 2 ke 3, memendek. 3 ke 4, lebih memendek lagi. Terus makin memendek. Dari sini, asalnya pendek, panjang, makin panjang lagi. Berarti jarak tempuhnya setiap dalam waktu yang sama berbeda. Artinya berarti memiliki kecepatan yang berbeda. Berarti yang atas GLB, yang bawah GLB ditemukan oleh siswanya gitu Pak Ibu ya. Nah, saya akan coba tampilkan PowerPoint. Ini mungkin ada Bapak Ibu yang ikut webinar P4TK IPA tahun lalu di bulan November Bapak Ibu. Tidak ada ya? Baik Bapak Ibu, terlihat Bapak Ibu layar saya ini menampilkan grafik? Ya, kelihatan Pak. Lihat ya. Baik, sebelum ke sana berarti perlu ada proses analisis dulu ya. Nah, setelah ini maka perlu analisis. Perlu diskusi, ada yang bertanya terkait dengan Px terhadap T. Ini kan bisa kita ubah ya. Bisa X terhadap T, bisa Y terhadap T, bisa Px terhadap T gitu ya. Ini juga bisa PY terhadap T, bisa A terhadap T-nya, dan seterusnya gitu ya, tergantung keinginan. Tinggal nanti mana yang bermakna. Misalnya kalau di teori itu kan kalau Px terhadap T, mestinya kan ini garis lurus. Lurus, tapi ini zigzag gitu ya. Nah, mengapa zigzag? Ini sebetulnya dari proses pengambilan data saja sebetulnya. Bisa diplot lurus kan gitu ya garisnya ya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Bisa lihat nilainya. Ini 1,5 sampai rentang 1,7 lebih ya. Nah, berarti di sekitar 1,6 seluruh kecepatannya. Searah sumbu X. Nanti bisa kita buktikan ya. Ini di sekitar 1,6-an ya, lebih ya. Ada yang paling bawah 1,5, paling atas 1,7. Kan tidak terlalu jauh nilainya ya. Tidak terlalu jauh nilainya. Saya balik lagi ke X. Nah, oleh karena itu bisa dipastikan saja untuk mencari nilai V, bisa kita analisis. Kebetulan ini sudah garis lurus kan. Bisa kita analisis, klik kanan, analyze kan. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini garis ini bukan berupa kurva, Bapak Ibu ya, setuju ya? Karena garis ini masih menghubungkan antar titik terdekat. Nah, sehingga lines ini bisa kita matikan saja. Nah, yang kita perlukan adalah kurva fit-nya. Kurva fit. Kebetulan ini sudah linear. Ini banyak pilihan. Nah, ini karena garis lurus, ini linear. Gitu ya. Nah, muncullah persamaan ini. Nah, betul kan? Di A-nya ya, gradiennya ya. Ini X-nya kan, ini T-nya, ini A-nya ya. Ini B-nya kan negatif 1,1 kali 10 pangkat negatif 2. Berarti negatif 0,01 ya, 0 sajalah gitu ya. Nah, tinggal X sama dengan A kali T. X sama dengan 1,6 dikali T. Berarti berapa kecepatannya? 1,6 meter per sekon. Mirip dengan yang tadi. Ini ya, Bapak Ibu. Nah, ada juga di diskusi ini, Pak saya ingin mengimport ke Excel datanya supaya bisa diolah. Ya silahkan saja, tapi saya rasa tidak perlu, kan tracker ini sudah mewakili fungsi Excel. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Karena ada data kuantitatifnya, bisa memplot grafik. Kalau di Excel kan harus plot lagi. Dari data tabel ini kan harus di blok di Excel-nya, kemudian dibuat grafik. Kira-kira kalau di Excel grafiknya apa Bapak Ibu, tipe grafiknya?
Kalau menggunakan Excel, ini di copy ke Excel datanya. Kira-kira plottingnya menggunakan grafik apa? Kan banyak pilihannya. Ada pie, ada bar, ada scatter XY, ada line. Kira-kira grafik apa Pak Ibu? Line kayaknya Pak. Siapa yang pilih line? Berapa Iya, orang? line. Nah, kalau menggunakan line itu keliru Pak Ibu. Gunakannya scatter. Scatter XY. Ada di Excel ya. Nah, kalau iseng-iseng punya waktu, silakan dianalisis dua-duanya dibandingkan. Menggunakan tracker, kemudian data dari tracker di copy saja. Copy manual boleh di blok, itu data ininya. Di blok ini ya, datanya kemudian dipastikan di Excel. Nah, kalau format koma dengan titiknya sudah sesuai, jadi angka. Kalau misalnya berbeda, format titiknya tinggal disesuaikan di Excel-nya, di setting. Tapi sebetulnya perlu waktu banyak juga ya ke Excel-nya. Tapi kalau misalnya iseng-iseng silahkan. Nanti di plot grafiknya scatter. Kemudian nanti untuk ketemu persamaan, kalau ini kan otomatis dapat ya persamaannya. Nah, ini kan dapat persamaan ya. A-nya berapa, B-nya berapa. Di Excel pun akan dapat. Menggunakan apa Bapak Ibu? Kalau sudah dapat grafik scatternya? Fungsi apa? Trend line. Nanti dapat persamaan sama saja. Tapi kan capek lagi, lebih baik di sini saja adalah fokus gitu ya. Nah, itu proses analisisnya. Apapun bentuknya, mau melengkung gitu ya. Kalau melengkung nanti untuk yang sumbu Y gitu ya. Yang sumbu Y, mana sumbu Y? Ini ya. Nah, bisa juga dianalisis ya. Analisis. Nah, ini hilangkan lagi nih marker yang pertama tadi. Ini juga lain, silakan. Nah, kan seperti ini ya. Ini masih pitnya itu lain. Kan salah ya. Titiknya ke sini, sebarannya. Kurvanya ke sini. Kan salah. Makanya diganti saja di sini. Menjadi apa? Parabola. Ya. Nah. Bandingkan ya. Garis ini dengan garis ini. Beda atau sama Bapak Ibu? Beda. Kalau ini hanya menghubungkan titik ya. Antar titik terdekat, bukan kurva ya. Tidak punya persamaan kalau ini. Punya persamaan masing-masing. Ini ke sini apa persamaannya gitu ya. Nah, tapi kalau ini sudah pendekatan. Ada yang kena persis, ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Tergantung sebaran datanya. Makanya keluar apa ini? RMS standar deviasinya. Standar deviasinya. Makin kecil standar deviasi, makin presisi ya, begitu ya titiknya. Makin pada jauh gitu sebarannya, makin besar standar deviasi. Baik, kita lupakan dulu standar deviasinya. Nah, ini masuk ke persamaannya. Tadi beda ya. Kalau ini sudah persamaan kuadrat karena parabola. A-nya ya tinggal nilai A ini negatif 4,6, B-nya. Nah, bagaimana memaknainya Bapak Ibu? Biasanya untuk materi gerak parabola untuk mendapatkan persamaan seperti apa Bapak Ibu diperolehnya di sekolah? Untuk mengenalkan persamaan-persamaan pada gerak parabola. Yang Bapak Ibu lakukan pengalaman sebelumnya. Pakai grafik kemudian diturunkan, Pak. Diturunkan ya dari grafiknya kan dari ini ya. Grafik. Dari buku ya. Iya. Dari buku. Nah, ada kelebihan di sini lebih kontekstual. Ya sudah, kita belajar gerak parabola, ayo lempar bolanya. Nah, kalau melengkung seperti ini, berarti ini gerak parabola. Jatuhkan, oh ini gerak lurus, gitu ya. Gerak lurus. Nah, gerak lurus berarti gerak yang melengkung. Sekarang mari kita rekam. Wah, direkam. Wah, asik ya, mereka gerak sendiri kan. Nah, kita buka. Berarti bisa saja Bapak yang bukanya ya di ini pakai LCD proyektor ya. Kalau siswa kan mungkin belum menguasai tracker ya kan. Nah, Bapak buka filenya. Bagus lagi diminta file video siswa ya. Dari HP siswa kan bisa dikirim ke WA, dari WA di download gitu ya. Dibuka oleh Bapak, wah luar biasa nih. Kemudian bareng-bareng sampai ketemu titik ini, dapat persamaan ini. Nah, sebaiknya persamaannya ini sama diturunkan juga, tapi dari tracker. Kan dapat ini ya. Nah, A-nya negatif 4,6, B-nya 2,4. Bisa dimaknai dengan analisis dimensi Bapak Ibu ya. Nah, ini persamaan ini kan. Nah, ini dari sini kan, ini Y gitu ya. Y apa dimensinya? Panjang. Y dimensinya L ya, panjang ya. Kemudian
Berarti kalau panjang maka suku ini juga harus panjang. Panjang ini juga harus panjang. Ini juga panjang. Ini C ini kan konstanta ya. Konstanta atau ini. Pokoknya yang tetap gitu ya. Konstanta. Kalau ini panjang berarti setelahnya ini apa? Ya panjangnya bisa kan gitu ya. Kalau ini Y berarti ini Y lagi, berarti Y 0. Jarak awalnya berapa ya? 0. Mendekati 0 ya. Koordinat 0,0-nya pas di benda yang akan bergerak. Tapi kalau digeser ke bawah, berarti Y 0-nya punya nilai. B kali T-nya harus B-nya juga harus apa namanya? Juga harus panjang juga ya. Sementara T-nya itu kan waktu ya. Berarti B-nya itu apa gitu ya, satuannya supaya jadi panjang. Berarti meter per detik. Oh, ini mirip dengan kecepatan. Ini P0 Y-nya. Tinggal diganti nanti jadi P0 Y. A-nya A kali T kuadrat. T kuadratnya berarti detik kuadrat gitu ya. Berarti A-nya apa? Nah, A-nya berarti jarak per waktu. Ini sebanyak Percepatan. Tapi belum percepatan. Percepatannya. Harus dikalikan konstanta. Konstanta dikali A. Konstanta dikali A itu nilai percepatannya. Gitu ya. Nilai percepatannya. Itu dari parabola itu ya, dari sumbu Y. Ya, gerak terhadap arah sumbu Y. Nah, sekarang gerak terhadap sumbu X. Oh, ini pi-nya ya, mencari. Nah, ini mencari pi-y. Berarti diubah dulu ke pi-y yang ini yang tadi ya, bisa diubah kan. Mana tadi trackernya? Nah, ini kan bisa diubah ke pi-y ya. Dengan cara yang sama kan saya analisis lagi Bapak Ibu ya. Kalau pi-y ini kecenderungannya kan menjadi lurus ya, maka menjadi lain nantinya. Tidak akan saya praktikkan karena sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kembali lagi ke PowerPoint-nya. pi-y-nya. Nah, kalau seperti ini akan dapat gradiennya. Berapa A-nya? 9,2. Ini sudah percepatan gravitasi. Sementara yang tadi berapa? K dikali A-nya? 4,6 ya. Nah, kira-kira 4,6 dengan 9,2 itu berapa kalinya? 2 kali. 2 kalinya. Atau di sini setengahnya ya. Iya. Setengahnya dari A. A-nya yang mana? A kecil itu yang tadi. A kecil yang ini. Oh, setengah. Nah, ini masih A besar. Berarti A besar ini adalah setengahnya dari A yang tadi. Itu ya nilainya kan. Muncullah setengah A. Ganti ke sini. Jadi setengah A kecil kali T kuadrat ditambah pi0Y. Apakah sudah ketemu persamaan parabolanya? Sudah. Sudah. Jadi dari sini ya, dari tracker. Nah, Bapak Ibu mohon maaf saya sengaja menyampaikan materi bukan berarti menggurui gitu ya. Bapak Ibu tentu lebih menguasai karena sehari-harinya mengajarkan materi ini. Maksud saya itu untuk mengarahkan Bapak Ibu dalam membuat LKPD. Jadi nanti di LKPD-nya susun pertanyaan-pertanyaan pengarah supaya siswa menganalisis seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan dipikirkan nanti seperti apa redaksi kalimatnya gitu ya. Di samping perintah misalnya copy paste atau print screen grafiknya. Dari grafik ini berapa A besarnya, berapa B besarnya, berapa C-nya. Coba analisis lagi pi-y-nya. Berapa A besarnya? Apakah A besar itu sesuai dengan nilai tertentu? Oh, ada. Itu kan searah sumbu Y ke bawah ya. Berarti nilai gravitasi. Itu A kecil misalnya ya. Atau G kecil 9,2. Bandingkan antara nilai G kecil dengan A besar ini. Oh, ini cenderung setengah kalinya dari G. Oh, ini berarti kita ganti menjadi setengah G gitu ya. Sampai ketemu persamaannya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, sampai terakhir. Yang X-nya juga sama seperti ini kan. Analisis dimensi lagi. Karena analisis dimensi kan sudah sebelumnya milih prasyarat. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajak ke sini kan sudah belajar siswanya analisis dimensi. Seperti ini. Dan seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Nah,
sehingga persamaan-persamaan ini yang tadinya kita perlu berpikir keras, apakah siswa itu menjadi menghafal atau bagaimana, harapannya digiring dari percobaan, dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang ada pada LKPD-nya. Begitu Pak Ibu ya. Baik, mungkin itu Pak Ibu pembahasan terkait latihan. Barangkali Pak Ibu ada yang mau share lagi pengalaman pada saat berlatih? Mau tanya Bapak? Silakan Pak Imam ya. Iya. Ini berkaitan dengan apa besar kecilnya atau massa benda yang dilempar ini punya pengaruh terhadap ini enggak ya? Misalnya pakai kelereng atau bola. Iya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ibu. Bagus sekali pertanyaan Pak Imam ya. Saya tunjukkan lagi Pak. Saya izin share screen lagi ya Pak Ibu ya. Share dulu. Baik, Bapak Ibu perhatikan di sini. Pada saat praktik, massa tidak dibahas ya. Di sini 1 kilogram ya. Bisa dilihat Bapak Ibu yang saya tampilkan di sini sudah terlihat ya. Iya. Massa ini kan tidak dibahas ya. Iya Pak. Biarkan 1 kilogram. Karena apa? Ini masih membahas kinematika ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, biarkan saja ini tidak diubah. Tapi nanti Bapak Ibu ketika membahas tumbukan misalnya ya, momentum ya. Tumbukan misalnya 2 benda di video saja, 2 benda dimajukan gitu ya. Bertumbukan gitu ya di video kan, jadi mantul lagi. Nah, masanya ditimbang dulu Bapak Ibu. Masa benda yang 1 berapa ditimbang, masukkan. Masa kedua berapa dimasukkan. Itu ketika menentukan tumbukan. Tapi ini kan kinematik, masa tidak ditentukan. Nah, pertanyaan Pak Imam, apakah nanti ketika mencoba sendiri massa itu berpengaruh? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Apakah massa berpengaruh? Apakah kelereng, bola tenis misalnya? Atau tergantung kajiannya berarti. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Tergantung kajiannya mungkin Pak. Kalau dinamika perlu, kalau kinematika tidak perlu mungkin gitu ya. Untuk kajian sekarang yang gerak parabola untuk mendapatkan persamaan yang tadi itu, berarti massa tidak diperhitungkan. Jadi massanya sama saja, mau kelereng, mau bola tenis. Namun bahannya itu karena berinteraksi dengan udara gitu ya. Percobaannya kan ada udara. Iya. Besarnya gesekan udara signifikan tidak? Melihat boleh. Signifikan tidak besarnya gesekan udara. Nah, untuk menjawabnya jangan diterka-terka, coba saja Bapak Ibu menggunakan bola tenis, bola pingpong, kelereng, kemudian kertas yang diremas. Coba semuanya diambil. Untuk memastikan tentu harus berpatokan ke nilai yang ada, misalnya G ya. Coba cari nilai G dari data itu. Dari data kertas, dari data kelereng, dari data bola tenis, dan bola pingpong. Mana yang paling mendekati G-nya? Gitu ya. Nah, kalau semuanya mendekati, berarti tidak masalah. Kalau misalnya bola pingpong ternyata melenceng gitu ya, nilai G-nya kecil. Nah, berarti itu gesekan udara terhadap bola pingpong signifikan, berpengaruh. Itu aja sebetulnya Pak Imam. Jadi coba silakan cari coba nanti mana masing-masing. Bahkan dari pertanyaan Pak Imam, saya punya ide. Nanti kalau sudah normal sekolahnya Bapak Ibu ketika membahas gerak di kinematika sudah aja tugaskan kelompoknya beda. Ada siswa yang pakai bola pingpong gitu ya. Bola tenis, kertas dan lain-lain. Itu bagus untuk menganalisis. Jadi berpikir hotnya itu akan tampak ketika membandingkan hasil dan mencoba menganalisis mengapa yang ini berbeda dengan yang lainnya. Begitu Pak Imam, bagus pertanyaannya Pak Imam. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin cukup ya untuk ini, untuk meetingnya ya. Ya Pak. Ya intinya Pak Ibu, di kelas TKR ini materinya tidak segalanya. Ini minimalis Bapak Ibu ya. Betul tidak Pak Ibu, minimalis ya materinya ya. Kan sudah tuntas sampai sekarang sebetulnya materinya. Minimalis. Ini sebagai trigger saja Bapak Ibu. Trigger mungkin Bapak Ibu terlambat kenal dengan tracker. Gitu ya.
Ada yang baru kenal sekarang kan begitu ya. Bisa jadi nanti kemampuan menggunakan tracker akan melejit setelah kenal. Artinya apa? Bapak Ibu bisa menggali lebih jauh dari berbagai referensi. Ini sebagai start saja. Jadi, titik awal saja Bapak Ibu mengenal tracker. Oh, seperti ini caranya. Oh, ini manfaatnya. Oh, kalau begitu Bapak Ibu punya ide lagi, punya ide-ide brilian dari tracker ini. Oh, saya akan mencoba untuk materi tumbukan. Oh, untuk gerak melingkar. Nah, silakan referensi. Kemudian juga kaji lagi konsep-konsepnya. Nah, itu apa peluangnya dengan tracker. Coba dulu. Seandainya yang Bapak Ibu peroleh itu ternyata memperkuat, nah itu bisa digunakan. Kalau misalnya, oh ternyata masih ada hal-hal yang misalnya terlewat, dikuasai, sehingga menghasilkan data yang malah melemahkan teori yang ada sesungguhnya gitu ya. Kaji lagi sampai ketemu. Jangan sampai digunakan di awal, digunakan prematur begitu ya untuk siswanya. Oh ya, terakhir Bapak Ibu. Setelah ini maka Bapak Ibu bisa menyimpan. Penyimpanannya kan bisa file Shift S ya. Kalau Shift Tab S Bapak Ibu terlihat ini ya. Masih ini ya, belum ini ya. Belum share screen ya. Belum share screen. Ya, share screen lagi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Kelihatan. Nah, setelah ini kan Shift ya, file. Kalau Shift Tab S nanti hasilnya TRK Bapak Ibu. TRK. Nah, itu track-nya itu akan tersimpan. Kalau file TRK-nya itu bersamaan tempatnya dengan file videonya di komputer yang sama, ketika dibuka maka videonya akan terbuka lagi. Seperti ini, akan muncul lagi. Besok-besoknya akan dibuka, muncul lagi seperti ini. Nah, kalau file TRK ini dikirim ke saya, videonya tidak berikut videonya gitu ya. Saya buka, jejaknya ada, videonya putih, tidak ada. Itu yang TRK ya. Nah, satu lagi, file Zip Project S. Kalau Zip Project S nanti akan menghasilkan TRZ. Ketika file TRZ ini dikirim ke saya buka, videonya pun akan terbawa. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Tentu besar yang mana Bapak Ibu filenya? TRZ. TRZ karena berikut dengan videonya. Tapi tidak masalah ketika upload, itu masih memungkinkan di RMS modelnya masih bisa bisa masuk ya lewat dari batas, masih leluasa untuk upload. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Untuk hal-hal lain bisa Bapak Ibu diskusikan lagi di WA group ya. Karena mungkin kalau volume diskusinya tinggal terakhir diskusi untuk mendiskusikan upload tugas ya yang ada di LMS ini. Bisa Bapak Ibu sampaikan baik teknis ataupun masalah teori juga bisa disampaikan di WA group Bapak Ibu, silakan. Boleh. Baik, sebelum berpisah Bapak Ibu mohon aktifkan kamera, kita foto dulu ya. Mohon maaf Bapak. Oh, boleh ya. Tanya sedikit aja. Boleh Pak Ugit, silakan. Ini di luar ini apa? Ya. Kalau boleh tahu LMS yang dipakai di pelatihan ini apa Pak? Moodle Pak. Oh, pakai Moodle. Pakai Moodle ya, pakai Moodle. Terima kasih. Ya. Dulu sekolah-sekolah juga mengembangkan ya menggunakan Moodle Pak Ugit ya. Iya. Iya, pakai Moodle Pak. Tapi memang ada tim khusus yang mengembangkan kelasnya. Kami hanya mengisi konten dan juga alurnya. Seperti apa alur pelatihannya begitu. Baik. Sangat bagus. Ya, sangat bagus untuk apa ya, semacam modul atau SKS. Kalau SKS itu sangat bagus kan. Iya. Step by step. Tergantung perencanaan kitanya. Kita punya materinya, kita desain seperti apa gitu ya. Step-step dalam pembelajarannya. Nah, sebetulnya tidak perlu lagi Zoom meeting sebetulnya, karena desain di model kan belajar mandiri sebetulnya begitu ya. Tapi tidak apa-apa, kebetulan Zoom meeting bisa diintegrasikan juga dengan model. Gitu-gitu ini aja silaturahmi Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah waktu ya. Silakan Bu. Bentuk yang tadi terbalik, kalau videonya jadinya terbalik. Lupa. Terima kasih Bu mengingatkan Bu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya share lagi ya, Terima kasih sebelum ditutup. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, ini videonya seperti ini. Kadang-kala kalau mereka menggunakan HP, jangan khawatir mau apa HP-nya, pokoknya seenaknya saja.
Nanti untuk kembalikannya tinggal klik kanan, ada filter di sini. Ini di videonya ya Bapak Ibu ya. Di videonya klik kanan, filter, new, rotate. Oh. Kemana arahnya? Tinggal sesuaikan saja ya. Dan seterusnya gitu ya. Kemana arahnya? Bu di close. Bolak-balik. Gitu Pak Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan jelas siap. Baik. Jelas Pak. Baik, kalau sudah, kalau fitur-fitur mungkin sedikit yang disampaikan di kelas ini. Saya lebih mendorongnya ke mengoptimalkan fiturnya untuk topik-topik fisikanya. Saya yakin di tracker ini banyak fitur-fitur lainnya. Bapak Ibu silakan explore ya. Itu bisa membantu untuk pembelajaran kita. Baik, silakan diaktifkan kameranya. Kita foto dulu Pak Ibu ya. Ya, aktif semua ini kameranya sudah. Baik, 1, 2, sebentar saya bukan dulu view-nya. Gallery view. Oke. Oh, ini ada 2 halaman ya. Baik, 1, 2, 3. Sebentar saya simpan dulu. Baik, sebentar. Saya masuk ke halaman kedua. Pak Lukman belum terlihat videonya. Bu Rian, Bu Susi. Pak Sanen juga. Pak Ali. Pak Imam juga sama ya. Tapi kalau bisa terkenal tidak apa-apa. Baik, 1, 2, 3. Iya, sudah semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ini lewat waktu 2 menit ya dari jadwal. Mohon maaf jika ada hal yang masih kurang jelas gitu ya. Sukses semuanya Bapak Ibu ya. Jangan lupa disimpanasi. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ilmunya. Oh, laman PPTK IPA barangkali ada program-program lain ya yang bisa Bapak Ibu ikuti. Untuk di Damba masih prioritaskan ke peserta yang belum sama sekali. Tapi nanti kalau udah semua menikmati di Damba, Bapak Ibu bisa ikut di kelas yang lain ya. Di kelas-kelas yang lain. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mohon izin live. Silakan, Liv, silakan.